dan kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus Maria. Pada hari ini, pagi ini kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memperingati hari kematian Yesus Kristus di Jumat Agung ini yang indah ini. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk fokus merenungkan betapa Yesus baik yang mengorbankan dirinya menggantikan kita. Seharusnya kita yang dihukum menerima maut itu, tapi Yesus karena cintanya yang besar bagi kita, Dia mau salibkan untuk kita semua. Haleluya. Mari kita angkat lagu pujian lagi Dia.
kumpulkan kami di dalam rumah-Mu. Kami mau bersuka cita, kami mau merayakan kematian daripada Tuhan Yesus, yang adalah juga pada hari ketiga Yesus bangkit dari kubur, maut telah dikalahkan. Pimpinlah setiap kami Tuhan, pimpinlah ibadah kami ya Tuhan. Beri kepada kami keberanian untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus pengharapan kami. Yesus mati di atas kayu salib, memberikan pengharapan yang baru kepada setiap kami, dan kami percaya suasana surga turun di tengah-tengah ibadah kami, memulihkan setiap kami, menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan kami, mensemangatkan kami untuk kami terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap pelayan Tuhan sudah diurapi oleh Tuhan, dan kami mau mendemonstrasikan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap berdiri ya jemaat Tuhan. Kita mau bersorak-sorak, kita mau memuji namanya dengan hati yang bersyukur ya sama Tuhan, karena Yesus telah mati bagi kita. Haleluya. Kita angkatkan pujian oleh darah anak domba.
Haleluya. Sungguh lagi kita datang ke hadirat Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Dan hati yang tulus merenungkan kasih setia Tuhan, cintanya bagi kita. Haleluya. Mari angkat lagu pujian, telah melihat bukti kasih Tuhan. Haleluya.
Saya buka ruang kesaksian untuk pemasukannya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah. Dan hari ini adalah kematian. Saudara, kita semua ada umat pemenang. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena kita adalah umat pemenang. Kita lepaskan beban kita. Kita mau datang pada Tuhan. Amin. Kita mau ikut Dia. Apapun tantangan dalam hidup kita, kita panggil namanya. Di dalam namanya ada kuasa. Saudara, memang saya baru kehilangan Om Edi 3 minggu lalu. Bukan nanti saya sedih. Tidak saudara, saya tidak mau. Memang pada saat itu saya sedih. Tapi kita, Om Edi sudah dimuliakan. Kenapa kita sedih? Kita harus bersuka cita. Karena kita punya Yesus. Dia yang beri penghiburan. Kadang-kadang orang terlena. Karena dia baru jadi janda. Atau dia kayaknya aduh sedih. Saudara, kesedihan itu tidak menolong. Amin. Mana tuh sedih tolong? Tidak kan? Tapi kalau kita punya Yesus, apapun yang kita hadapi, saudara, tidak ada yang bisa. Tuhan pasti kasih kita sukacita. Dan apapun masalahnya, kalau kita taruh hidup dalam tangannya, Tuhan selalu menolong kita. Dan pagi hari ini, saya juga tak lupa selalu berterima kasih pada Tuhan. Berterima kasih Bu Gembala, Pak Gembala, maupun jemaat di sini. Gimana. Om Edi semayamkan di sini. Semua orang bilang, kenapa harus katanya Pak Cibubur? Itu gereja loh, bukan rumah. Oh, katanya. Dia mau datang karena Tanisha adiknya. Oh, puji Tuhan. Saudara, kita tetap mengikuti Yesus. Jangan tinggalkan dia, saudara. Kalau saudara tinggalkan dia, dia tinggalkan saudara. Jadi Tuhan mau supaya kita selalu cari dia, cari wajahnya. Pagi hari ini, saya hanya bilang, saudara tetap setia, rendah hati, takut dan taat kepada Tuhan. Itu saja. Saya mau angkat satu pujian, tapi yang hidup-hidup. Saya keputusanku mengikuti Yesus. I have decided to follow Jesus. I have decided, amen, to follow Jesus. I have decided, amen, to follow Jesus. Don't turn it back. Don't turn it back. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Don't turn it back. Don't turn it back. Bersatu mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Selamanya. Saudara, keputusan saudara jangan diakhiri kanan. Hanya dia Yesus dan saudara tahu masalah apapun saudara hadapi, Tuhan pasti tolong dan selesai. Semoga kesaksian ibadah ini menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih. Haleluya. Haleluya untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Keputusan kita mengikuti Yesus ya teman-teman semua. Jemaat Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Sebelum kita lanjutkan Bapak
kerajaan surga. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Hari di mana kami mengenal Tuhan dari yang berbicara amal Tuhan. Kau telah mati di atas Kalvari Tuhan, menembus dosa kami Tuhan. Lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sampai selama-lamanya Tuhan kami terus akan naikkan pujian syukur kami Tuhan. Memuji namamu yang telah menebus kami Tuhan. Juga sebentar Tuhan kami memberikan persembahan kami Tuhan. Kami memberikan sebagian daripada berkat yang telah kau berikan Tuhan. Kiranya Tuhan berbau harumlah persembahan kami ini Tuhan. Dan kami akan memberikannya dengan penuh sukacita. Kami berikan persembahan ini Tuhan dengan penuh sukacita. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kami yang telah ditebus, haleluya, kita dengan iman ya, kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan. Haleluya, ada pujian dari UT Indonesia, saya persilakan. Everything I was from here.
Now you're everything I was lacking, I love you. Let's go. Lead me to the cross where your love pour out. Lead me to my knees, Lord, I lay me down. Lead me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Lead me to your Lead me to the cross where your love pour out. Lead me to my knees, Lord, I lay me down. Lead me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross where your love pour out. Lead me to my knees, Lord, I lay me down. Lead me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Haleluya. Haleluya. Sambil kita semua bangkit berdiri, kita akan mengatakan firman Tuhan dari angkat lagu pujian kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang bermanfaat lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima, semua kekuatan terpesona. Apa yang telah pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagi. Siapakah aku ini Tuhan, jadi pilihlah aku. Jangan kau Tuhan, sakit, untuk tidak semangat. Siapakah
Firman Bunda Danila. Haleluya, Bapa kami dalam sorga, sungguh besar kasih dalam hidup kami ya Tuhan. Siapakah kami ini Bapa, jika Engkau mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami begitu berharga di mata-Mu. Kau tinggalkan seluruh kemuliaan, Kau mengosongkan diri untuk menyelamatkan kami. Kau gantikan kami di kayu salib Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih yang besar tidak mampu kami pahami Tuhan. Tetapi hari ini kami datang dengan syukur Tuhan. Kami datang dengan hidup kami. Kami datang dengan hati kami Tuhan. Sebab kami tidak dapat balas seluruhnya Tuhan. Tidak akan pernah sebanding dengan kasih setia Allah. Kau sudah selamatkan, Kau pelihara kami. Kau panjang sabar bagi kami Tuhan. Kau bentuk kami sehingga kami serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kasih setiamu tak pernah berhenti. Cinta yang Kau beri tak pernah putus ya Tuhan. Terima kasih kami mau dengar firman-Mu. Mari Tuhan ajari kami. Tuntun kami Tuhan. Bukakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Sehingga sepanjang hidup kami, sampai kami menutup mata, kami boleh setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih hamba-Mu yang berbicara. Tuhan kami semua yang mendengar, seluruh yang ada dalam ruangan ini, yang dalam objek kasih Allah, kami siap ya Tuhan mendengar suara-Mu, diberkati lewat firman-Mu. Segala kesakitan, segala intimidasi, segala ikatan, kami katakan dalam nama Yesus. Firman Allah yang membuka, firman Allah membebaskan, firman Allah menguatkan, firman Allah melepaskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu, firman Allah Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara. Dan saya ingin menyapa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat siang. Haleluya saudara. Luar biasa ya. Saudara ada di rumah Tuhan bukan kebetulan, bukan juga karena kita merayakan memperingati hari kematian Yesus ya, hari Jumat Agung. Seluruh muka bumi merayakan, bukan hanya kita, seluruh muka bumi merayakan ya. Tergantung apa kita hanya dalam batas merayakan atau kita menikmati berkat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu. Itu menjadi satu paket Paskah. Haleluya, puji Tuhan. Saudara ada itu karena kuasa Roh Kudus membawa saudara untuk duduk. Ini gereja biasa, tapi setelah anak-anak Tuhan berkumpul, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan, Dia ada di tengah-tengah kita. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Sejak kemarin air mata saya turun terus. Saya tidak ngerti Tuhan kenapa. Bukan saya susah karena Om John pulang ke Manado. Nangis terus saya. Jadi dapat menyelami kasih Tuhan, true love, kasih yang kekal tanpa syarat, unconditional love bagi saudara dan saya. Kita orang berdosa saudara. Nah, ada yang rumah kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara dan saya seperti itu kondisinya pada waktu kita belum menerima Tuhan. Jadi jangan punya kekerasan hanya sekedar kekerasan. Ada ID, ada data diri. Tidak laku itu tidak akan masuk surga saudara. Saya mau tegas saja dengan firman Tuhan pada pagi siang hari ini.
Pulang main gereja 30 tahun. Terima kasih Tuhan. Saya lagi berdiri. Kepala senior. Dia mau dengan kita, Om John. Tapi di sana juga ada Paskah. Sama. Dan saya katakan kalau hatimu mau di sana enggak apa-apa, saya di sini dulu. Saya mencintai jemaat Tuhan yang ada. Jemaat Tuhan mencintai saya. Kita saling mengasihi. Haleluya, puji Tuhan. Dengan segala kelebihan dan kekurangan, kelemahan anak-anak saya semua, cucu-cucu saya, kita mau saling mengasihi pada pagi siang hari ini. Saya bilang sama Tuhan, saya lagi duduk, saya ada persiapan. Tuhan, apa yang saya mau katakan? Dan saya tidak tahu apa yang harus katakan. Saya bingung, baru ini saya mengalami seperti ini. Seperti air mata saya tidak mau berhenti. Kasih Allah begitu bekerja luar biasa. Kasih Allah bekerja begitu luar biasa. Biar kasih Allah melalui pertolongan Roh Kudus memenuhi saudara dan saya. Itu kasih sangat dominan. Kematian Yesus membuat kita dapat mengasihi Dia dan mengasihi sesama secara vertikal, secara horizontal. Kasih itu yang sudah menyelamatkan. Kasih Yesus. Cara apa Dia menyelamatkan kita manusia? Dengan cara apa? Dia rela mati. Mati di kayu salib, disiksa, disengsara, diludahi, diejek, difitnah. Dan pada saat Dia mau berjalan naik ke Bukit Daud, sudah di Bukit Tengkorak di sana, Dia sudah dipukul. Dia jatuh, dia bangun, dia harus pikul itu salib. Kita tidak bisa selalu dikasih Tuhannya dengan melihat, oh ya kasihan Yesus. Tidak. Kita mau minta Roh Kudus, peduli saya dengan kasih-Mu. Saya boleh mengasihi Engkau seperti yang Engkau mau. Bukan hanya merayakan Paskah seperti ini. Kita mau menikmati kasih Tuhan. Kita mau menikmati berkat daripada Tuhan. Kita mau ingin menjadi umat yang berbuat baik, saudara. Haleluya. Semua orang akan mati. Semua orang akan mati. Kakak saya yang saya kasih, kami tinggal berdua sebenarnya. Kalau dipikir biar sudah tua tapi rasa kehilangan. Tinggal saya sendiri. Om Edi, Tante Sio meninggal di sini. Lalu ada yang di Amerika sebagai hamba Tuhan, meninggal dalam keadaan stroke. Saudara bayangkan. Tapi dia mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Haleluya. Tinggal saya sendiri. Semua kita akan mati. Semua kita akan mati. Dan kita berusaha sebenarnya untuk kita bisa hidup. Untuk bekerja, untuk menggunakan waktu yang ada untuk kehidupan yang sekarang, untuk keluarga, membangun hari depan. Tapi kehidupan itu bukan seperti itu yang Tuhan mau. Kalau kita boleh hidup dan berada, semua karena kemurahan daripada Tuhan. Haleluya, saudara. Karena saudara sudah menerima penebusan oleh darah Yesus. Haleluya. Yesus yang sudah dilahirkan sebagai manusia oleh peradaban manusia. Tapi Dia ada Allah 100%. Dia juga adalah manusia 100%. Dan itu rencana Allah Bapa Yohanes 3 ayat 6. Karena demikian besar kasih Allah kepada manusia, kepada Dia berikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Diberikannya itu bukan sekedar kita merayakan hari Natal. Kalau Natal itu pesta pora sukacita. Pokoknya mau keluar uang habis-habis juga nggak apa-apa. Itu pengertian kekristenan yang dangkal. Diberi, ada pemberian. Dia mulai dari Bethlehem, saudara. Satu kehidupan yang sangat memprihatinkan. Tapi itu cara Tuhan untuk datang menyelamatkan kita manusia. Dan akhirnya kita datang pada kematian. Itu juga masuk dalam, sehingga Dia berikan anaknya yang tunggal. Ya, Dia berikan anaknya yang tunggal. Jadi saudara, kita tidak dapat menyelami kasih Allah hanya dengan persetujuan intelektual kita, bukan hanya sampai di situ, tapi dengan kasih yang dalam oleh Roh Kudus. Kita boleh mengasihi Tuhan dan percaya Dia telah datang dan Dia mati dan Dia bangkit, Dia naik ke surga. Dia kirim penolong yang lain itu, Dia kirim penghibur, yaitu Roh Kudus.
kita nantikan menjadi pengharapan kita. Kita harus mempersiapkan diri, saudara. Jangan egois, jangan hanya mengasihi diri sendiri. Tuhan ada yang mengasihi sesama. Aplikasikan, kerjakan segala perintah Tuhan, semua firman Tuhan. Kita lakukan itu, karena kalau dia datang, dia akan jemput gereja yang sempurna. Amin, saudara. Dan sekarang kita siap-siap. Ini kita memperingati saja. Tapi kita nanti akan kebangkitan hari Minggu, kita akan ke Jambore. Mari datang ke Jambore rame-rame. Bukan Jamborenya. Kita akan bersorak-sorai kemenangan di sana. Haleluya, saudara. Waktu dia bangkit dari antara mati, dia memproklamirkan bahwa dia bangkit dialahkan maut, dialahkan kematian kekal. Ada dua macam kematian. Kematian secara jasmani tubuh ini. Dan kalau kita tidak punya beriman, kita mati dalam pemikiran kita, dalam dosa kita tetap tinggal dan kita akan mati. Ada dua arah tujuan. Ini harus kita imani. Saudara mau terima atau tidak? Ada neraka, ada surga. Ya, ada neraka, ada surga. Ini hari bukan kebetulan saudara ada di rumah Tuhan. Saya masih ada bangku-bangku yang baru. Tidak mengapa, tapi saudara yang sudah duduk ada di rumah Tuhan. Ini karena pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Mungkin saudara tidak rencanakan, tapi kalau saudara ada, kita semua boleh melayani Tuhan dalam bentuk apapun pelayanan kita di gereja Eklesia ini. Tuhan pilih dan Tuhan memberkati. Tuhan sudah berkati kita di tengah pandemi yang sudah berjalan hampir 2 tahun lebih. Saudara, kita boleh leluasa beribadah, tetapi tetap masih pakai masker, saudara ya. Tetap pakai masker, harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Haleluya. Dan Yesus dalam keberadaannya 100% Allah dan 100% manusia. Allah Bapa di dalam Yohanes 3 saya katakan tadi sudah memberikan anaknya yang tunggal, bukan hanya untuk dia lahir, tapi akan dikorbankan mati bagi seluruh dosa manusia. Tinggal pertanyaannya, apakah orang menerima dia, percaya kepada dia atau menolak dia. Ada 2 penyambung di sebelah kiri. Kalau kita mau baca tentang kematian Yesus, ada tercatat dalam Alkitab. Baca di dalam 4 Injil ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes semua tertulis tentang kematian Yesus. Kalau saya bacakan waktunya pulang, saudara sudah paham firman Tuhan katakan dia mati di atas kemudian jauh juta. Sebelumnya dia menderita sengsara, dan itulah bentuk kasih Allah kepada kita. Artinya akan dikorbankan mati bagi dosa seluruh umat manusia. Kasih Allah itu tidak statis, tidak diam. Kasih Allah bergerak terus. Kasih Allah ingin supaya kita tetap di dalam kasih-Nya. Supaya kita jangan keluar daripada kasih-Nya. Haleluya. Kasih Allah itu menjangkau keluar dan membawa, menarik orang ke dalam kasih itu. Bekerja menarik orang-orang datang kepada Tuhan ke dalam kasih itu. Allah adalah kasih itu. Dan kita tidak menikmati kasih Allah dan kehidupan kita hari lebih. Tapi kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati kita, kekuatan kita, segenap akal budi kita. Itu adalah firman Tuhan. Kasih itu menjangkau keluar dan membawa, menarik orang dalam kasih Allah, membayar penagih dosa kita dengan kehidupan anak. Allah membayar penagih pelanggaran dosa kita dengan mengorbankan anaknya, yaitu Yesus. Pada waktu Adam, Hawa lebih dahulu datang mendekati buah yang Tuhan larang untuk didekati, untuk dipegang aja tidak boleh. Tapi Hawa melanggar. Dia pergi, dia ambil, dia makan, dia bagi kepada Adam, suaminya. Adam menerima. Disitulah terjadi pelanggaran atas hukum Tuhan. Dan pada saat itu manusia jatuh ke dalam dosa. Dan turunan dari Adam dan Hawa adalah turunan yang berdosa, punya kemampuan potensi untuk berbuat dosa. Dan Allah Bapa tidak mau diam. Allah Bapa mulai mengadakan satu perkasa. Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah. Ayat Allah membayar penalti dosa kita dengan kehidupan anaknya. Harga tertinggi yang dapat dia bayar.
harga tertinggi yang dapat dibayar oleh anak Bapa itu mengorbankan anaknya. Untuk apa? Untuk orang-orang berdosa. Sejak dari Adam sudah melanggar, mendapat penalti dengan kehendak bebas daripada manusia. Tuhan hanya mengatakan, kalau engkau makan, engkau akan mati. Kalau engkau tidak makan, engkau akan hidup. Hanya ada dua pilihan. Terima Yesus dan tinggal di dalam Yesus atau tinggal di luar Yesus. Di luar kemurahan, di luar keselamatan. Pilih saudara. Kita harus pilih, tidak dipaksa. Begitupun Adam dan Hawa hanya jatuh dalam dosa karena pelanggaran itu. Bukan karena buah yang dimakan, saudara. Buah itu indah dilihat, bukan karena memakan buah. Jadi karena menagih dosa dengan kehidupannya, harga tertinggi yang dapat dia berikan, bayar bagi dia. Yesus menerima penghukuman, membayar harga dari dosa-dosa kita akibat pelanggaran manusia pertama Adam, dan kemudian menawarkan kepada kita kehidupan yang baru, yang bermanfaat bagi sesama, berguna bagi sesama. Mulai dari keluarga, mulai menikmati kasih Tuhan setiap waktu. Kalau kita hidup di dalam kasih-Nya Tuhan, perhatikan itu, terapkan itu mulai dari dalam keluarga. Tidak ada simpan hati, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tetapi mau saling mengasihi. Mengasihi itu bukan hanya perkataan, tapi perbuatan, action. Mengasihi bukan hanya perbuatan, tapi mengasihi itu mengampuni satu sama yang lain. Jangan menyimpan amarah saudara. Karena manusia pertama, anak dari Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel, baru keturunan pertama, sudah terjadi apa? Saling membenci, saudara, saling memfitnah, saling iri hati. Kain iri kepada Habel karena persembahannya diterima oleh Tuhan. Kalau sudah iri hati, dapat datang membenci, timbul kebencian itu dan akan berujung pada pembunuhan. Dan itu terjadi pada hari-hari ini. Tapi bersyukur kita mulai mengenal Yesus yang adalah kasih. Kalau dia mengampuni kita, kenapa kita tidak mau mengampuni orang lain? Ampuni orang lain. Kalau kita tidak mengampuni, itu adalah hal yang paling Tuhan minta. Kalau ada firman di Injil, kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mau mengampuni kita. Amin, saudara. Biar ini hari kematian akan membuat satu perubahan yang luar biasa, yang signifikan dalam mulai dari keluarga saudara, merubah pola pikir dan hati kita. Tuhan dan datang kepada Tuhan sebentar sebelum menerima ini meja Tuhan perjamuan kudus. Minta Tuhan layakkan kita. Ini akan membawa berkat, tapi sebaliknya akan membawa hukuman. Akan membawa kesembuhan, tapi sebaliknya juga akan membawa kesakitan. Saya harus tegas, saudara. Masih ada kesempatan. Berapa jam dari hati keluar, Tuhan ampuni saya. Ini mulut banyak kata-kata yang tidak menjadi berkat. Banyak kayak kita angkat-angkat kekurangan, kesalahan orang lain, termasuk di dalam keluarga kita. Mari please, saudara. Saya tidak tahu mau berbicara apa kesana kemari saya itu. Karena kalau tidak mengampuni, Bapak di surga tidak mau mengampuni. Kita menyanyiakan pengorbanan Yesus. Karena dia telah membayar penilaian dosa kita secara penuh. Sudah selesai, kata Yesus di kayu salib. Sudah selesai. Sudah selesai. Dan kita hanya sudah menerima anugerah keselamatan. Dan kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jangan hanya Kristenan menjadi ID kita. Oh, bangga deh. Teman saya, keluarga, dia tidak menikah dengan orang percaya. Dia pindah agama, pindah. Tapi lihat hidup kita. Jangan menuduh, jangan menilai. Lihat hidup kita, bagaimana kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Karena dia sudah menolong kita. Yesus bayar harga dari dosa kita. Dan kemudian menawarkan kepada kita kehidupan yang baru, yang bermanfaat bagi sesama dan memberi pengharapan dan kehidupan kita. Kalau kita share Injil kepada orang lain, sebagaimana saat ini saya
saya membagi firman Tuhan, Injil, kabar baik, kabar kesukaan, kabar kelepasan itu. Maka kita akan memiliki kasih seperti Yesus. Bukan tidak mungkin. Saya lagi belajar untuk diproses. Untuk setiap kali timbul keiri hatian, timbul kemarahan, timbul perseteruan, timbul iri hati dan lain-lain. Saya tetap minta darah Yesus berkuasa, sucikan, kuduskan saya. Roh Kudus bekerjalah di dalam saya. Saya ingin menjadi sama seperti Yesus. Saya ingin menjadi sama seperti Dia dalam penerapan hidup kekristenan. Kasih kita kepada sesama jemaat. Saya tidak saudara bisa mengikuti firman Tuhan ini. Saya percaya kita kehidupan baru yang bermanfaat bagi sesama dan beri pengharapan dalam kehidupan kita yang akan datang. Apa yang saudara harapkan untuk hari besok dan seterusnya? Apakah pandemi akan berakhir? Dapat? Bagaimana dapat berakhir? Berakhir? Itu virus COVID-19 ya. Kita punya pengharapan. Kita percaya bagi pemerintah supaya itu tidak menyebar. Kita pakai masker, saya lagi buka masker. Terus terang aja saya kalau pakai masker saya napasnya sesak saudara. Tapi harus taat pemerintah. Tapi kita tidak bisa prediksikan bahwa virus itu akan bebas di seluruh Indonesia, seluruh muka bumi. Karena ada virus lain, saudara. Penyakit lain yang dibawa oleh virus yang kita dapat dia dan kesempatan dengan alat-alat kedokteran ada banyak virus. Jadi tidak aman hidup ini. Kita mau berlindung dalam perlindungan Tuhan. Itu baru kita merasakan aman yang sesungguhnya. Amin saudara. Datang jadikan Dia penolong, perlindungan kita yang satu-satunya yang sudah terbukti di masa apapun saudara. Ya, kita bersyukur merayakan seperti ini tidak ada keluarga yang mati dengan COVID, nggak ada ya di Eklesia karena kita sedikit. Tetapi di mana-mana orang pengurus pusat kita, Bapak Nomandai di Malang, gereja sedang lagi diberkati, ribuan orang berbakti, mobil dibawa oleh pengusaha-pengusaha, antre di halaman gereja di Malang, berkat dari jemaat. Karena kalau dia sudah diberkati, dia pikir ada 10% untuk gereja, dan dia tambah diberkati oleh Tuhan. Itu ajaran Tuhan. Ketika kita menutup tangan, kita tidak menerima berkat. Kita membuka tangan, maka berlipat kali ganda yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita melihat itu mobil antri bermerek-merek. Tapi pada waktu datang corona, cuma sebentar Bapak Amrum Mande, Nok Mande masih dalam keadaan kondisi produktif untuk melayani. Keadaan produktif, kalau orang bukan hamba Tuhan masih produktif untuk bekerja cari kepen. Iya kan? Itu kan tujuan kita yang sementara ini, otak kita hanya untuk hidup sekarang ini. Tidak akan menjauh-jauh kehidupan setelah kematian. Hati-hati saudara. Tetap cepat. Dan untuk apa kita jadi orang Kristen? Jadi pengikut Yesus, bukan jadi orang Pentakosta. Pentakosta itu merek gereja, itu organisasi. Pengikut Yesus. Tadi dinyanyikan oleh Ibu Sonia, keputusanku mengiring Yesus. Untuk apa? Ada kehidupan setelah kematian ini, saudara. Itu jaminan firman Tuhan. Bapak Romandai dengan terburu-buru dikuburkan, meninggalkan jemaat yang begitu banyak. Istrinya tentu dengan majelis atau para pencinta pekerjaan Tuhan meneruskan. Karena ini pekerjaannya Tuhan. Dikubur ada beberapa pendeta senior yang diperlukan. Jago khotbah, jago pengajaran, tapi waktunya Tuhan, waktunya sudah tidak bisa apa-apa. Kita lebih baik sekarang berserah diri penuh kepada Tuhan. Sebelum Tuhan ambil nyawa kita, pastikan kita mati di dalam Tuhan. Pastikan kita mati di dalam keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Jadi jangan hanya terfokus kepada dunia. Di balik hidup ini, di seberang sana, setelah kehidupan, ada satu kehidupan kekal, mulia bersama Yesus. Ada dua, neraka atau surga.
Saudara mau pilih yang mana? Saudara jawab sendiri. Mumpung masih ada kesempatan. Ya, mumpung masih ada kesempatan. Puji Tuhan. Saya juga mumpung masih ada kesempatan memperbaiki diri saya, saudara. Saya tahu kelemahan saya. Dan saudara mungkin tahu juga kelemahan atau saudara tidak tahu. Ada sifat arogan barangkali dari sekecil saudara. Hilangkan, matikan itu, daging itu. Hidup di dalam roh, hidup di dalam kebenaran. Maka roh kudus akan bekerja. Dan kebenaran itu akan menjadi kehidupan kita. Firman itu ada kebenaran. Kebenaran memerdekakan kita. Dan kalau firman itu yang ada Yesus sendiri, yang ada roh hidup itu, yang ada Tuhan sendiri ada di dalam kita. Kita tidak perlu takut untuk kehidupan yang sekarang yang akan datang. Tema kita adalah depan kita di Yesus Kristus. Memberi apa? Pengharapan. Pengharapan bukan untuk hari ini, untuk besok dan seterusnya. Untuk kehidupan kita sebagai manusia, kita mau berhasil. Ya dong, anak-anak kita mesti sekolah, kerja sekolah yang baik. Kalau kurang dana, berdoa supaya dia boleh dapat beasiswa. Haleluya, saudara. Ya kan, dengan iman semua. Kalau ada dana buat ya sekolah. Kalau belum bisa sekolah, bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Jangan mengeluh. Jangan menyalahkan orang tua. Atau menyalahkan diri. Lalu pesimis, lalu jadi orang yang putus asa. Tidak. Pengharapan itu bukan putus asa. Masih ada hal yang baik yang Tuhan sediakan ke depan untuk kehidupan kita, untuk anak-anak kita boleh berkarya, untuk anak-anak yang sedang mencari pasangan hidup Tuhan akan sediakan. Haleluya, saudara. Untuk orang-orang tua mampu bekerja, mampu mengelola uang untuk menyekolahkan anak, untuk memelihara, saudara. Kesehatan itu yang utama. Kalau saudara sakit, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Ada kesaksian di Manado. Orang bapak dia dulu setia sekali. Waktu muda setia sekali. Tapi setelah dia mulai diberkati, jadi dipercayakan mengembangkan satu usaha. Kemudian dia terlibat dengan teman-temannya, tidak takut akan Tuhan. Ikut hidup menang, minum, mabuk. Dan pas saya dengan Om John pergi besuk, dulunya dia setia, dulunya kalau dia sambut kata Om John waktu saya belum di sana, dia sambut sama Tuhan kembali dengan senang hati, dia duduk, dihormati, dia bercerita. Kalau saya datang dia lewat aja pergi keluar, cuek, dia tidak peduli dengan hamba Tuhan. Kami tidak marah, kenapa mau marah? Sebenarnya dia lagi menurun dalam kehidupan rohaninya. Dia terlibat mampu. Kemudian Tuhan tegur. Kalau Tuhan sayang kata Wahyu, orang yang dikasihinya ditegur. Kalau perlu di apa? Seperti anak kita. Kalau udah nggak mau mempan dengan marah, omelan atau teguran, terpaksa bapak ambil rim, bel ya, terserah apa. Dipukul kakinya, jangan kepalanya saudara. Jadi dia puyeng saudara, pukul kakinya, cemeti dia. Tapi kalau sudah gede saudara sama saudara, dia balas saudara. Dia lebih besar, dia lebih kuat, dia paling begini kepada saudara. Sejak dini, kalau Tuhan sayang, Tuhan tegur dan Tuhan ajar bapak ini. Kemudian dia harus bermasalah dengan ginjal. Dia takut, sangat takut kalau ginjalnya nanti dia akan operasi dan cuci darah. Di saat seperti itu dia berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan begitu mengasihi dia dan mengasihi kita. Dia berserah penuh, dia takut untuk cuci darah. Ada proses dilakukan oleh dokter. Hanya keputusan dia tidak perlu cuci darah. Dan setelah itu dia punya muka sudah berseri, tidak muka panjang lagi. Dia selalu minggu dia gereja. Kadang isinya gereja, dia gereja. Karena dia masih bisa bekerja, meneruskan panggilan sebagai seorang suami bekerja, masih mampu karena dia sudah sembuh dari sakit ginjal. Jangan tunggu teguran keras Tuhan datang dalam hidup kita. Secepat-cepatnya saudara merasakan ada sesuatu yang mengabari hubungan saya dengan Tuhan, dengan keluarga. Mari selesaikan kali ini, apalagi mengambil perjamuan kudus. Jangan tolak ini kalau saudara sempat selesaikan. Ini menjadi berkat, ini menjadi kesembuhan. Ini ambil bagian dalam penderitaan Yesus sebelum dia
diadili dan akan dihukum di sengsara, dia panggil murid-muridnya, yaitu di perjamuan malam dengan Yesus. Inilah tubuh yang akan dipecah-pecahkan menurut dosa manusia seluruh mana, dan inilah darah adalah darah yang akan tercurah, tertumpah untuk menembus segala dosa dan pelanggaran dan penyakit kita. Puji Tuhan. Oleh karena itu, mari pada hari ini ada banyak hal yang kita harus datang kepada Tuhan. Dan kalau kita share ini kepada yang lain seperti saya sekarang, maka kita akan memiliki kasih seperti Yesus, menjadi orang yang tidak egois, hanya memikirkan diri sendiri dengan mengorbankan kesenangan dan rasa dan berbagi. Barang siapa percaya akan Dia tidak binasa. Percaya bukan pasif, tapi aktif. Percaya. Barang siapa yang percaya akan Dia. Percaya adalah melebihi persetujuan intelektual bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan anak Maria, bukan agama lain, Dia bukan Tuhan, Dia Nabi, anak manusia. Mana lagi pakai Tuhan itu beranak, itu tidak menerima anugerah Tuhan. Tapi kita menerima anugerah Tuhan, kita percaya akan firman Allah, dan kita mau lebih lagi percaya melakukan firman dan menjadi berkat bagi orang-orang di sana, mulai dari dalam keluarga, sesama jemaat gereja. Banyak orang pandai tak dapat menyelami kasih Allah, kasih secara ketika dan secara harian. Percaya adalah meletakkan kepercayaan kita atau confidence, rasa percaya diri kita di dalam Dia, bahwa Dia satu-satunya dapat menyelamatkan kita. Amin, saudara. Sebab itu pada pagi hari tidak panjang berita pas berita kematian, tetapi mari jangan bergeser dari iman kita. Kekristenan menjadi satu kebanggaan atau tanda jati diri, bukan itu. Tetapi jangan bergeser dari iman Kristen kita. Dan Yesus Kristus mati untuk supaya Ia menghasilkan umat yang rajin berbuat baik, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Tuhan Yesus memberkati. Kudatangan pada salib itu para pelayan yang akan mengambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus. Mari sejenak berdoa, Tuhan layakan saya. Ku datang pada salib itu, melihat cahaya menuntut semua merendahkan diri. Jangan bisa menuntut kamu masih kuat pakai untuk merendahkan diri. Apa yang hanya sudah menyelamatkan kita. Pada salib itu, haleluya. Menerjemahkan, menjelaskan, memberkati firman yang kami sudah sampaikan kepada jemaat di hari Jumat Agung, hari kematian ini. Kami juga datang merendahkan diri di hadapan Tuhan atas saya, dosa pelanggaran semuanya atau tidak benar. Secara pribadi, lepas pribadi, Tuhan milik setiap hati. Biar Tuhan berkenan dengan keadaan kami setelah kami menyadari segala dosa yang kami akui melalui doa kami pada pagi hari ini. Terima kasih kan kami akan ambil bagian di dalam meja Tuhan perjamuan saya kudus. Biar kami dilayakkan semua Tuhan.
Karena kami tahu Engkau mau menerima kami kalau kami mengaku dosa kami. Kami mohon pengampunan. Haleluya. Maka Tuhan tidak mendengar kami, menerima kami, dan mau memberkati kami, memeteraikan firman-Mu yang kami dengar hari ini, di hari kematian ini. Terima kasih, sucikan, kuduskan hati kami. Kami akan menerima perjamuan saya. Pelayan Tuhan yang sedang merendahkan diri depan kami, kuduskan, sucikan mereka juga agar mereka berlayan untuk melayani kami dengan perjamuan kudus roti yang adalah lambang daripada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yaitu darah Yesus yang tercurah, yang sudah menyelamatkan dan menebus segala dosa salah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Inilah Tuhan kami yang mau sebentar bersekutu, mengambil bagian dari perjamuan asal yang kudus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau layakkan kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Akan duduk. Dan akan siapkan diri kita. Tunggu datang. Jangan ragu saudara. Jika saudara datang merendahkan diri dan mau menampung pada saat keserahan dosa kita, Dia adalah Allah yang setia.
mau mengampuni, menerima kita, mau menolong, memberkati, menyembuhkan segala sakit kita, mau membentukkan segala yang salah dan dosa, dan memberi satu kehidupan yang pasti penuh dengan pengharapan, bahkan menjanjikan sampai kehidupan kekal bersama Dia. Oleh karena itu, jangan ragu saudara, terima dengan iman. Kita bacakan dahulu firman Allah. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat akan roti di tangan kanan dengan iman dan satu perasaan hati yang kita berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada bersedia, Dia tidak mau mempertahankan kebenarannya, tapi Dia mau mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita terima roti ini yang seperti tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan karena disengsara. Dan inilah roti itu kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Pegang anggur di tengah tangan kanan kita. Gunakan terus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan dan berkat. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita angkat tinggi cawan yang berisi air anggur yang adalah dengan iman kita kata darah Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit saudara dan menyertakan dengan penyakit saudara dengan iman darah Yesus ini. Air anggur itu yang dalam Yesus. Kita akan mengalami kesembuhan. Kita akan mengalami pemulihan dalam hidup. Haleluya, mari kita terima. Anggur ini yang adalah lambang darah Yesus. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita minum. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita kemuliaan Tuhan kita Yesus. Kemenangan oleh darah Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Oma, untuk firman Tuhan yang menguatkan kita. Kita lagi mengingat kasih cinta Tuhan begitu besar bagi kita semua. Haleluya, kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Ada kasih diakonia, berpuluh untuk bangunan. Mari para pelayan dan yang maju depan. Mari kita angkat lagu pujian Kami yang telah ditebus.
Puji Tuhan, selamat siang ya, menjelang siang ya, dan jam 12 pada teman-teman sekalian, pada Bapak Tuhan yang ada. Puji Tuhan kita boleh merayakan hari Jumat Agung kematian Yesus Kristus ya. Happy Good Friday to everyone. Tuhan Yesus memberkati kita semua di kuasa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ya, boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita sekalian yang menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala telah melayani lewat firman Tuhan pada hari ini. Biar kiranya kekuatan dari Tuhan ya, sukacita selalu menjadi bagian dari Ibu Gembala kita juga. Maksudnya boleh tetap kuat ya, tidak sendiri, ada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Selamat datang bagi mungkin yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah jemaat Eklesia, dan supaya yang berkati Ibu Joyce ada lagi ya, dan balik dari mulut ya. Halo Ibu Joyce ya, ketemu lagi dengan kita. Saya akan bacakan, harap diperhatikan ya, harap diperhatikan karena ada juga mengenai untuk Paskah, banyak mengenai hari Minggu, dan nanti ketua Paskah Saudari Rianti juga akan maju ke depannya. Puji Tuhan. Oleh Tuhan ya, Gembala senior tadi sudah disampaikan sudah tiba di Manado hari Rabu lalu ya, walaupun dalam cuaca yang kurang baik. Ibu sudah bilang ya, pesawatnya banyak goyang dan sempat muter-muter dulu sebelum landing. Dan puji Tuhan boleh tiba dan tidak kurang suatu apapun dan keadaan yang sehat ya. Kita doakan Bapak Gembala senior kita selalu dalam keadaan yang baik, diberkati dalam pelayanan yang ada di GBD kayak lagi di sana. Sabtu tidak ada ibadah prapat, tetapi semua prapat diharapkan untuk datang besok ya, untuk persiapan untuk Paskah kita hari Minggu ya. Anak-anak prapat dengan kasih Kristus dimohon untuk semua datang walaupun tidak ada ibadah ya. Siang boleh datang ya, kita sama-sama persiapkan segala sesuatunya. Dan yang prapat yang wanita harap bisa datang juga untuk membantu Om Franky untuk membungkus atau menghias telur Paskah ya. Mungkin siang-siang sekitar jam 1 atau 2 akan direbus ya. Terima kasih untuk jemaat yang sudah membawa telur Paskah ya, dan mentah. Terima kasih Tuhan memberkati. Bagi yang masih mau tambah atau membawa lagi, masih bisa sampai besok sebelum jam 12 siang, masih bisa bawa lagi karena akan direbus setelah jam 12 ya. Oke, hari Minggu tanggal 17 April 2022 kita akan beribadah Paskah jam 9 pagi sudah mulai ya ibadahnya di bumi perkemahan Pramuka Jambore Cibubur, yang adalah kita udah dilewati Cibubur Junction lewat dan ada McD ya, ada McDonald, berangkat masing-masing ya. Kalau ada yang ada Jaklingko yang ke sana, yaitu Jaklingko 28 ya, persis bisa berhenti di pintu masuk dari Jambore ya. Kalau angkot biasa T16 juga bisa berhenti di situ ya. Pintu masuk dari depan akan dijaga oleh Saudari Novi dan Anja. Di pintu masuk belakang akan dijaga oleh
Saudari Helen dan Gunawan. Betul ya Uli betul ya, tolong dikoreksi kalau salah. Ya. Dan harap menemui ya rekan kita ini di pintu pendaftaran karena akan diberikan tiket masuk. Ya sudah dibayarkan, tetapi nanti di sana baru dihitung lagi untuk dicek lagi dan diberikan tiket masuk. Bagi jemaat yang mungkin tidak apa ya, maksudnya sampai nggak berpapasan atau gimana, lokasi eklesia, tenda eklesia adalah di MCK 3 karena di Jabur itu berdasarkan MCK ya. MCK 1, 2, 3. Kita di MCK 3 ya, MCK 3. Jadi kalau sampai nggak ketemu siapa-siapa ya ada MCK 3. Tapi diharapkan semua pendaftaran bisa melalui panitia. Hari ini masih bisa pendaftaran lagi. Ayo daftarkan diri saudara. Hanya 25.000 per orang. Anak di bawah 6 tahun gratis atau free ya. Oke, itu saja. Untuk jam 7 panitia berangkat hari Minggu, betul ya. Itu jam 7 berangkat dari gereja ya. Jam 7 panitia berangkat dari gereja, jangan telat ya. Sebelum jam 7 berarti besok malam semua perlengkapan sudah harus set ya. Sehingga hari Minggu tinggal mungkin masukin kalau memang Tuhan ada sediakan mobil buat pihak panitia, mungkin dari malam hari Sabtu malam semua perlengkapan sudah boleh masuk karena kita akan bawa keyboard dan ini alat-alat semuanya ya. Dan nanti ada checklist dari saudari Eva yang akan cek semuanya, semua perlengkapan pulang juga akan diceklis lagi semuanya sehingga tidak ada yang tertinggal, semua akan dibawa seperti apa yang dibawa dan pulang juga demikian. Untuk pelayan Tuhan di sana adalah WL Bapak Lubis, singersnya Ibu Nafi Tukulu dan saudari Beci, persembahannya Bapak Nafi Tukulu dan Bapak Nisa. Untuk singers tidak mengapa pakai celana panjang karena kita di Tubon ya, dan tetap kita rapi ya. Untuk setiap seksi-seksi keamanan, games dan sebagainya sudah dimasukkan oleh Ibu Uli ya di grup panitia Paskah. Harap masing-masing nama yang dicantumkan di untuk panitia itu harus memperhatikan nama-namanya ada di seksi-seksi yang mana saja. Sudah dari minggu lalu dimasukkan ya. Jadi jemaat yang masih mau mendaftarkan hari ini segera temui saudari Helen atau Novi ya. Terima kasih untuk semua sumbangan yang untuk donatur yang diberikan oleh jemaat atau juga dari luar ya. Tuhan Yesus memberkati, balas dengan berlipat kali ganda ya. Terima kasih untuk telur-telur tadi sudah disampaikan. Yang kita juga doakan Ibu Pendeta Miske saat ini sakit ya, telapak kakinya. Tapi memang Ibu Miske minta didoakan ya, minta didoakan oleh jemaat yang telapak kakinya melepuh sehingga sulit untuk berjalan. Kita doakan dalam nama Yesus ya, Ibu Miske pasti berjalan Tuhan dan sembuh ya. Kita doakan Bapak Tunggal kita dan Ibu Lola ya, puji Tuhan ya, badai itu sudah sedikit berlalu ya, karena memang sempat kita keluarga tegang sekali ya. Bapak Tunggal sempat naik lagi tekanannya ya 245/120. Wow. Tuhan sudah tolong ya, sudah turun tadi malam berapa Pak? 180, sudah 164 terakhir ya, sudah turun. Tapi tetap mesti dijaga, doakan ya agar boleh tetap sehat dan boleh kembali lagi di pelayanan seperti ini. Terima kasih seluruhnya buat pelayan Tuhan yang melayani pada hari ini pada ibadah Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Saya berikan kesempatan kepada saudari Riyati. Mana saudari Riyati? Ya. Beri semangat dulu untuk Riyati. Jangan lupa anak Paprap nanti setelah ibadah ya, seluruh anak Paprap dan panitia Paskah jangan pulang dulu. Kita akan rapat dulu sebentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, seperti yang tadi sudah disampaikan sebagian sama sebelumnya, kalian udah ngomong oh ya, sudah diumumkan. Puji Tuhan untuk antusias kita semuanya, jemaat semuanya. Total peserta yang sudah mendaftarkan diri 77 orang. Itu di luar anak di bawah 6 tahun, yang di bawah 6 tahun itu 5 orang, jadi 82 orang jiwa ya, puji Tuhan. Seperti yang tadi sudah disampaikan, mohon kerjasamanya, jemaat wajib mendaftar kepada panitia. Ada 2 pintu di depan ke pintu utama dan juga di arah menuju. Mungkin yang lebih dekat bawa motor bisa lewat menuju. Ada panitia yang cantik dan ganteng yang akan menunggu ya, teman-teman yang ada setia gitu. Tapi mohon kerjasamanya ya, karena kita mulainya jam berapa Bapak Ibu? Jam berapa?
jam 9 ya, kalau kita kan ibadah jam 10, tapi di sana jam 9. Jadi jam 9.30 itu panitia sudah bubar, maksudnya di pintu. Menunggu setia itu sampai jam 9.30. Jadi dimohon kerjasamanya supaya kami panitia juga bisa sama-sama merasakan gitu lah ya, menikmati ibadah yang ada. Jadi sebelum jam 9 Bapak Ibu boleh datang di tempat lokasi. Nanti kalau nggak tahu ada panitia yang standby sampai jam 9.30 mengantarkan sampai ke tempat, ataupun misalkan udah tahu itu nggak apa-apa langsung lewat seperti yang diarahkan. Itu aja di tadi seperti tempat kita tadi di MCK 3. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu membawa makan siang, ya. Makan siang, botol minum, karena kita panitia menyediakan refill minum dan juga ada berkat ya, snack atau kue-kue kecil lah bisa. Bapak Ibu membawa makan, kalau bisa lebih ya. Buat anak-anak kos seperti kami ya kan, boleh nanti icip-icip, nggak bercanda. Soalnya saya sama Novis kan menjadi anak kos. Itu aja. Puji Tuhan juga untuk seluruh biaya yang kami butuhkan semua sudah terpenuhi. Terima kasih untuk para donatur yang ada Bapak Ibu semua. Tuhan balas berkali lipat semua yang sudah membantu kami untuk kelancaran acara. Namun kita ada catatan, ujung-ujungnya minta lagi. Tapi emang benar Bapak Ibu Saudara, mengingat tenda yang kami budgetkan itu hanya satu, itu di luar biaya kami kayak sepertinya akan menyewa 2 tenda, karena melihat Bapak Ibu yang ada mendaftar biar enak gitu, biar gak sempit-sempitan, biar nyaman juga. Kami membutuhkan 1 tenda lagi gitu, seharga 480 ya masalah 400 di bawah 500 itu. Bapak Ibu Saudara, kami mengancang-ancang untuk untuk jaga-jaga juga, karena sore hari juga kadang hujan, atau nanti kita bisa jelaskan lagi itu. Siapa yang tergerak hatinya mungkin boleh lagi nanti menghubungi kami panitia yang ada. Itu aja, itu lagi, bukan itu aja, itu lagi. Jemaat diharapkan mempersiapkan diri, baik hati, persiapan secara fisik juga. Doakan kami panitia yang ada biar bisa bekerja sama dengan baik. Terima kasih panitia yang terlibat dan pelayan yang ada. Nanti ibadah boleh berkumpul sebentar untuk teknisnya untuk hari Minggu. Itu aja. Mungkin ada saudara yang mau diajak lagi, lebih baik dikasih tahu ke kita gitu, biar kita juga mempersiapkan apa-apa bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat bertemu kembali sampai hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita boleh bertemu kembali dan merayakan bersama-sama. Udah 3 tahun kan, nggak ngerayain di luar. Kita sama-sama menikmati ibadah hari ini. Itu aja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Udah Rianti rapat. Tapi kalau ada saudara ibu bapak yang mau mendaftar hari ini, supaya boleh didaftar ke siapa ya, bisa juga. Karena mungkin hati ingin berfellowship. Ya. Tuhan senang dengan persekutuan anak-anak Tuhan. Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan ingin berfellowship, bersekutu bersama. Haleluya saudara. Dan bawa makanannya, Ibu Purba biasa bikin lele goreng dengan sambalnya udah luar biasa. Siapa kali yang mau bikin arsik ya, kasih tahu saya yang mau bikin arsik Ibu. Ibu mamanya Esther tadi mau ikut ya, boleh daftar dengan Bapak. Dapat saya harapkan juga asiknya. Ya puji Tuhan. Boleh daftar. Mari kita bersuka cita. 2 tahun live streaming yang hadir ada, tapi sempat gereja ditutup. Gereja kami ditutup total. Kita adalah umat yang diberkati dan kita mau nyatakan sukacita, roh hormat syukur kita. Ada hari Paskah, jadi datanglah. Tenda itu perlu karena nanti ada panas sekali saudara. Atau gerimis, jangan harapkan gerimis, tapi panas nggak apa-apa daripada hujan. Mari kita bangkit berdiri.
Ku nyanyikan Tuhanku penebus ajaib Tuhan. Ku lagi ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami nyatakan kami memuji kebesaran karena ajaib-Mu sudah menyelamatkan orang yang berdosa. Dia harus binasa. Saudara boleh bertahan kalau saudara nyatakan itu, angkat tangan bagi Tuhan. Mujizat yang terbesar adalah kami yang berdosa yang harus binasa, tapi beroleh anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus, melalui penebusan darah Yesus yang menyucikan dosa-dosa kami, melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kematian-Mu ya Tuhan. Tidak ada kata yang cukup yang untuk kami memberikan ucapan syukur terima kasih, tapi ingin memperhadapkan menyerahkan hidup ini supaya selalu boleh menyenangkan Tuhan, berkenan selalu di hadapan Tuhan, jadi umat yang tahu berbuat baik. Kami jemaat Eklesia, tanamkan di hati kami firman-Mu, jika kami dengan sukacita selalu bergairah untuk selalu cari Engkau, untuk datang bersekutu dengan Tuhan, datang berkoinonia, berfellowship dengan jemaat di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan hari Minggu ada ibadah Paskah. Yang Tuhan tolong memberikan kesehatan dan kerinduan. Kami bersorak-sorak di sana, menyatakan bahwa kami orang yang tahu bersyukur berterima kasih sambil menanti-nantikan kedatangan Tuhan di dalam pengharapan di dalam Engkau saja. Terima kasih untuk segala tangan yang sudah terbuka membantu wanita, membantu tersenggahnya Paskah. Bahkan ada kebutuhan, kami percaya masih ada kebutuhan, Tuhan akan menggerakkan kami semua. Kami tidak meminta dari dua, tapi kami sudah diberkati, maka kami akan memberi. Haleluya. Dan diberkatilah orang yang memberi. Haleluya. Terima kasih tolong panitia semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Ada hamba-hamba Tuhan, Bapak Yayan, Erik, dan istri Tisna, sekian lama mereka ada bersama-sama dengan jemaat. Ketika hamba-Mu di Manado, ketika wakil kepalanya jauh masih di atas, mereka ada dengan hamba-Mu Tuhan yang lain, ada menyampaikan kebenaran, kabar baik itu, dan sampai saat ini jemaat terberkati. Jemaat bahkan ingin menjadi berkat. Haleluya, pembawa kabar baik itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa sebut Michael dan Nola, anak kami wakil gembala. Kami percaya kalau COVID tidak membawa dia pada kematian. Tekanan darah yang sangat tinggi itu sudah turun. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Dan ini proses buat kami orang tua, buat adik-adik, dan proses buat keluarga. Kami bersyukur untuk proses
proses itu karena kami tahu Tuhan ingin membuat kami menjadi bencana yang indah, yang baik, yang Kau akan gunakan lebih lagi sesuai dengan panggilan Tuhan untuk melayani Engkau, menumbuhkan gereja eklesia dalam pertumbuhan rohani sampai mencapai kesempurnaan gereja itu sendiri. Memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian yang nampak oleh manusia dan tidak pun. Memberkati setiap pemberian kami, persembahan kami, milik itu dan balas dengan terlibat kami yang mengembalikan milik Tuhan. Tuhan juga balas dengan berkat limpah. Haleluya, ini doa kami. Dan kami akan pulang sebentar ya Tuhan. Menyertai kami pulang dengan penuh dengan damai sejahtera. Hari ini hari raya seluruh Indonesia dan kami menikmati kebersamaan dengan keluarga, merenungkan, membicarakan dengan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam damai sejahtera daripada Allah Bapa. Marilah kita pulang dengan membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta, kasih, sayang daripada Anak yang Tunggal, dan persekutuan pimpinan, pertolongan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus. Menyertai kita sekarang ini, besok dan seterusnya, sampai Engkau datang kembali pada kali yang kedua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah kematian Yesus dengan mengucap syukur kepadamu. Haleluya.